hormati Ibu Ketua PKK RW 020 Ibu Nurdiana, yang saya hormati Ketua Kamiti RW 020 beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai 6, cumannya ada perwakilan dari RT 434. Dua, tentunya satu dari Ketua RW 020, Bapak Dewan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ada kata yang paling indah dan yang pantas pada pagi hari ini bersama KWT. Yang kedua, terima kasih juga atas waktunya Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada ibu-ibu ini yang mungkin yang hari sibuk di dapur dan yang lain-lain mengurusi anak. Alhamdulillah belum masak nih, bisa menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin kita tidak usah berpanjang lebar. Intinya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini RT RW beserta jajaran mengadakan jalan silaturahmi, yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi masing-masing unit fungsional yang pada kesempatan pagi hari ini, yaitu temanya kelompok wanita tani, yang mana tujuan kami pengurus RW adalah agar semua pihak, ya kan, terkait dengan RT RW beserta jajaran sama-sama merasa bertanggung jawab, sama-sama merasa memiliki unit-unit fungsional yang ada di RW 020. Kita abaikan saja Bu, bila mana ada kawan-kawan kita di RW. Pelaksanaan kerja KWT sendiri selanjutnya memang kita mengarah kepada apa yang disampaikan oleh dinas di apa namanya Pak? DKP 3, yaitu to the point aja Pak Yepi. Semuanya arahannya ada dari beliau. Kemarin kita udah menghadap ke sana, kita sudah dapat apa yang harus dan tidak boleh kita laksanakan. Antara lain mengenai lahan yang harus jelas dulu, mana yang harus bisa dipakai, mana yang tidak. Kemudian mengenai pohon-pohon apa saja yang disediakan oleh mereka dan bisa kita manfaatkan lebih lanjut untuk keberadaan KWT itu sendiri. Secara garis besar, kemarin kita sudah menghadap kepada tim DKP 3 Pak untuk menemui, minta pengarahan dari ketua dan anggota di sana. Antara lain semua yang pohon-pohon yang niatnya akan dikelola oleh kita adalah kita akan membentuk dulu lahan itu menjadi lahan tanam yang siap untuk dikelola. Di lapangan sendiri bapak-bapak alhamdulillah sudah mulai mengelola. Kita akan menanam antara lain dalam gambaran kita yang ada adalah sawi hijau, terong, bayam, daun bawang, seledri, tomat dan lain-lain. Itu nanti semuanya bibitnya kita akan dapat dari DKP 3. Tapi kondisi di lapangan sendiri di sana yang ada apa, ya kita harus pasrah. Apa yang ada, apa yang kita dapat, itu yang kita maksimalkan dengan kondisi di lapangan. Kemudian untuk pelaksanaan di lapangan itu sendiri diperlukan pembentukan semacam panitia Pak. Jadi mungkin kita harus pikirkan lagi panitia kecil di lapangan yang melaksanakan langsung penanaman di lingkungan kita.
di luar SK kepala kelurahan yang sudah terbentuk ini masih terlalu luas Pak. Jadi mohon nanti dipikirkan untuk membentuk tim di lapangan yang kerja langsung untuk melaksanakan apa yang ada dalam ide dan pikiran kita. Di kondisi di lapangan itu sendiri mungkin banyak hal fisik yang harus dibentuk Pak, karena kalau kita mengikuti arahan dari DKP 3 banyak hal-hal yang memang harus dilaksanakan dulu untuk mendapatkan hasil tanam yang maksimal, antara lain dengan pembentukan pengolahan tanah di lapangan perlu diolah, dibolak-balik dulu supaya hasilnya maksimal. Mengenai apa saja yang harus kita laksanakan, saya kira itu yang kita perlukan, adanya tim kecil lagi Pak di lapangan. Saya kira tim di lapangan itu sendiri mungkin lebih dominan kepada bapak-bapak ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu yang sudah terbentuk dalam kelompok wanita tani flamboyan. Mungkin itu minta tolong oleh bapak-bapak, siapa saja yang kira-kira potensi dan mau bekerja. Saya kira itu kalau kita bicara bekerja di masyarakat, kembali lagi kepada siapa yang mau bergerak Pak. Menyampaikan hal yang akan dilakukan. Untuk ini mari kita bahas satu persatu. Yaitu pertama mengenai pembahasan rencana kerja. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sebagian dari rencana kerja yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh tim KWT. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Ya. Untuk penyiapan lahan kemarin di Prarakor sudah kita sampaikan bahwa kita akan membuat blok-blok yang ada dan dimungkinkan kita akan mempunyai sekitar 20 blok. Nah, untuk membuat blok itu yang kendalanya, karena dibutuhkan tenaga khususnya untuk pertama membuat galengan untuk membagi tiap-tiap blok. Nanti kalau udah dapat tadi tiap blok makasih. itu mempunyai luas sekitar 5 kali 2,5, jadi 12,5 meter persegi. Itu nanti akan kita siapkan. Jadi dengan 12,5 itu kita bisa kemungkinan mendapatkan antara 20 sampai 22 blok yang bisa kita olah. Namun intinya bahwa awal kita harus menyiapkan lahan siap tanam. Nah kemarin kita dapat masukan bahwa untuk menyiapkan lahan siap tanam itu kita menggunakan tenaga profesional. Sehingga mau tidak mau kita harus mengeluarkan dana untuk memberikan uang lelah kepada yang membantu kita, walaupun kita sepenuhnya kalau kita benar-benar di luar itu mungkin akan berat, tapi kalau itu atas bantuan bapak-bapak di warga kita yang mau bekerja untuk membantu pengolahan tanah itu, ya mudah-mudahan biayanya tidak terlalu yang akan ditanam di masing-masing kotak. Jadi nanti konsepnya adalah tiap-tiap kotak bisa ditanam satu jenis tanaman, misalnya satu kotak blok untuk cabai, satu blok untuk sawi, dan tidak ada salahnya misalnya untuk sawi itu tidak satu blok, tapi ada beberapa blok yang bisa ditanam gitu. Nah
juga nanti setelah itu karena untuk penyiapan lahan itu memerlukan waktu, jadi mungkin kita kemarin juga kita sudah mendapat bantuan botol mineral kosong yang besar itu yang akan kita jadikan media tanam untuk misalnya, karena kita juga sudah mendapatkan bibit cabai yang cukup lumayan banyak dan kita sendiri pun sudah mempunyai bibit cabai, nah itu bisa kita mulai tanam di pot-pot yang sudah disediakan. Kita sudah punya kira-kira berapa Pak? 63. Oh itu udah mineral. Iya, beneran nih. Oh banyak ya. Nah itu bisa kita mulai menyiapkan medianya, kemudian bibit yang sudah ada itu bisa kita ambil. Nah itu untuk rencana tanam pot. Nah, kemudian untuk jangka panjang menyediakan namanya siapa sih? Ya, Namanya siapa? Juga saya bilang apakah kita harus bikin KWT Pak, kemudian tanda tangannya sebagai ketua, sekretaris dan mengetua RW, ini teknisnya bagaimana? Kita nanti bikin mungkin cap sama KWT. Kemudian yang kedua bahwa Bu Ida Nur siap untuk memotivasi atau ngasih arahan datang ke kita. Jadi kita ini KWT ini kumpul nanti kalau sudah kita punya agenda waktu yang tepat, beliau akan datang ke sini untuk ngasih pengarahan. Bagaimana caranya untuk lebih dalam lagi mengetahui kembali tata cara pengelolaan KWT. Dan di samping itu ada nilai plus buat kita. Kita selalu mendekat atau berapat kepada dinas yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Itu salah satunya KWT ini sangat perlu. Jadi Bu Ida Nur sangat-sangat siap. Jadi Bu Mami tolong siapkan waktu, agendakan waktu kapan Bu KWT bisa kumpul untuk mendatangkan Ibu Ida Nur. Oke, tidak ada masalah. Siap pokoknya. Ini kedatangan kita dengan dinas itu tentunya untuk memudahkan atau informasi-informasi yang sekiranya ada program di dinas itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Mami tadi belum menyampaikan juga bahwa kita mesti membuat struktur organisasinya. Kalau ke KSP kan sudah pasti ada ya, ketua, bendahara, sekretaris, bendahara. Karena kita mengacu ke depan. Kita punya bayangan, kita punya mimpi. Kalau kayak tadi bilang mereka kita ada mungkin nanti kan akan dijual barangkali ya. Nah makanya saya kemarin bilang dan sudah oke juga untuk minggu kami perlu disampaikan ada seksi pengadaan. Mungkin pengadaan itu apa untuk nanti pengadaan pupuk atau pengadaan benih ataupun dimanapun itu dapat secara gratis, tetapi ada yang bertanggung jawab untuk pengadaan. Iya. Yang kedua adalah seksi mungkin pemasaran atau penjualan. Nah ini seksi pemasaran penjualan itu saya bilang mesti mengetahui bagaimana harga jual pada saat ini, pada saat kita akan jual. Ya, kita perlu ada juga nanti apakah relasinya ada atau tidak, tetap ada. Itulah infokan. Nah, kemudian yang ketiga adalah seksi humas ya. Masuk untuk menginfokan bagaimana keadaan KWT kita. Barangkali nanti kan kita, saya yakin apa yang Pak Haji tadi sampaikan itu akan ada banyak datang orang. Nah inilah informasi yang harus sampai kepada yang datang kepada kita, karena akan menambah nilai. Entah nilai secara keadaan yang ada di sana atau nilai mungkin bisa saja nilai berupa rupiah, bukan bisa saja. Saya yakin itu akan. Kemudian bagian kreator alhamdulillah sudah ada. Nah, yang kurang-kurangnya nanti dibicarakan saja dengan tata kelola, itu hanya bicara-bicara saja. Tapi memang secepatnya masih ada KWT, kemudian cap. Nah, itu nanti bagaimana Pak RW, apakah surat kita nih karena kita di bawah RW apakah boleh surat kita keluar tanpa RW, misalnya RW. Nah itu silakan bagaimana caranya. Kemudian sedikit saya menambahkan juga bahwa kepada itu mungkin ada yang tidak hadir juga dari Pak RW kurang lengkap. Ibu-ibu saya yakin Pak RW dan Pak RW Pak P
bahwa untuk Saweran saat ini pengelolaan tanah itu untuk sekali saja saya yakin. Karena untuk yang datang kan kita mendapatkan hasil. Kemarin iseng-iseng aja, saya katakan iseng lah. Udah banyak pembeli. Nah inilah menjadi modal untuk kita karena saya yakin ke depannya bahwa kita tidak akan bisa membolak-balikan tanah. Tidak akan bisa. Karena kemampuan kita baik usia atau tenaga, apalagi seorang wanita ya, yang notabene mungkin dulunya dari desa. Mungkin ada yang biasa ke sawah mungkin. Tapi setelah di kota kita udah alergi dengan itu. Kita bahkan yang dipandang hanya mual hanya itu. Nah barangkali ini saya yakin tadi kemarin hanya memotivasi aja Pak bahwa tetap semangat untuk menjadikan RW 020 kebanggaan dan membanggakan, karena kalau dilihat dari sisi ekonomis memang untuk sekarang ini tidak akan kelihatan gitu, tetapi intinya kita semua mencoba untuk mempunyai satu tujuan, membangun RW 020 agar menjadikan suatu kebanggaan dan membanggakan. Dalam artian di sini kebanggaan itu siapa tahu dengan dari nol ini itu menjadikan kita ini di lingkungan RW 020 dengan KWP-nya bisa membuat lahan pertanian yang cukup bisa dikelola dengan baik. Tentunya sehingga katakanlah Ibu Dewa nih, pokoknya di bagian blok ini menanam cabai gitu. Nah tanggung jawabnya di situ gitu Bu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab di situ, yang mana tetap muaranya di kedua gitu ya Bu, bertanggung jawabannya kedua, dan mengenai keuangan tetap di bendara, sekretaris tetap mempublikasikan atau memberikan catatan-catatan tertentu untuk proses tersebut. Mungkin itu yang perlu kita. Menurut Dewi, KWT bisa diikutkan atau mungkin tidak, tapi lebih baik diikutkan karena sudah ada. Jadi nanti ketika pengurus RW sudah membuat dengan ketua RW, Ibu Mami sebagai ketua KWT nanti bisa diikutkan situ, betul bahwasanya memang ini untuk keberadaan program KWT. Nah, satu poin lagi yang saya sampaikan Bu, kalau terkait permohonan bibit tadi yang disampaikan Pak Kos, itu bukan proposal, hanya surat permohonan. Mungkin juga dicari kertas, itu bisa KWT sendiri diketahui RW boleh atau nggak masalah, kan ada KWT Pelabuhan RW 20. Nah, yang saya sampaikan Bu kemarin yang hasil silaturahmi ke Pak Yepi terkait dengan untuk jangka pendeknya ini lahan ini, kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Wiwi, Pak tolong konsep yang sampean sudah buat yang atas dasar masukan kawan-kawan itu ya kan, tolong dirapikan betul-betul secara volume, nanti dapat berapa blok yang tadi Pak Haji sampaikan antara 20 sampai 22 itu betul-betul belum juga nanti lahan yang terakhir itu kan pasti belok, ikuti konturnya kita, geografisnya kita yang pinggir-pinggir nanti kan tidak dapat kotak Bu, ada sisa yang mungkin belok, nah itu malah menambah keindahan. Itu dihitung juga, nanti digambar dijadikan konsep. Setelah itu muncul konsep yang valid, kami dari pengurus RW akan merilis proposal Bu, nanti tebel. Jadi dengan konsep itu Bu, nanti apa permohonan kita ke dinas? Butuh pupuk sekian dengan lahan sekian, ya kan? Butuh bibit ini. Kalau bibit mungkin kita bisa dulukan Ibu. Dan bermes seperti ini, pengoblokan seperti ini. Jadi situ nanti semuanya tertuang Bu. Bahkan termasuk pembibitan ikan. Nanti kita munculkan di situ di satu draft. Kayak kemarin kita lintas RW, kebetulan saya yang merilis Bu dengan masukan-masukan dari kawan-kawan foto